selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast DPRD Kota Yogyakarta. Tentunya banyak topik yang akan kita bahas pada kali ini, khususnya terkait parkir liar merebak. Apakah ada langkah-langkah atau solusi antisipasi dari pemerintah Kota Yogyakarta? Saya Dian Novitasari, moderator dari acara podcast pada sore hari ini. Tentunya di sini ada dua narasumber yang cukup menarik ya. Ada Pak Aziz selaku Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan masih dengan Mas Krisma, okay, salah satu pimpinan Komisi B. Ya, tentunya tadi yang sudah saya sampaikan pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta, bagaimana mengantisipasi banyaknya parkir liar yang ada di Kota Yogyakarta. Tentunya saat ini Kota Yogyakarta sebagai kota yang sangat menjadi destinasi wisata ya Pak Aziz ya. Setiap long weekend pasti adanya volume para wisatawan baik domestik dan mancanegara datang ke Kota Yogyakarta, dan tidak hanya mereka datang ke sini memakai kendaraan seperti kereta api ataupun maskapai, tapi banyak yang datang ke Kota Yogyakarta menggunakan mobil pribadi ataupun bis ya Pak ya, bis pariwisata. Nah, bagaimana nantinya supaya permasalahan parkir liar yang semakin masif tumbuh di Kota Yogyakarta, karena memang bagian dari Kota Yogyakarta itu banyak sekali didatangi saat posisi liburan ataupun long weekend. Itu nanti kita akan ulas bersama dengan Pak Aziz. Tentunya di sini adalah Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Apakah sudah dilakukan secara masif teguran baik itu lisan maupun tertulis? Dan nanti juga dari kacamata DPRD Kota Yogyakarta, Mas Krisma, dari segi pendapatan, karena saya mencoba untuk bisa mengulas di informasi yang adanya kebocoran ya Pak ya, pendapatan perparkiran, khususnya perparkiran tepi jalan dan perparkiran menjadi retribusi sumber pendapatan asli daerah. Karena adanya banyaknya parkir liar itu bisa diantisipasi, dan itu menjadi sebuah kantong pendapatan asli daerah, dan fungsinya PAD itu juga untuk pelayanan masyarakat untuk kedepannya. Mungkin di awal monggo dari Pak Aziz selaku Kepala Bidang Perparkiran, dengan adanya banyak parkir liar yang merebak ini, apa yang sudah dilakukan secara teguran dan sebagainya, atau seperti apa, mohon bisa disampaikan kepada pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta. Siap. Baik, terima kasih Bu Dian Novitasari selaku moderator podcast DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Krisma selaku anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Baik pemirsa podcast, memang tematik pada sore hari ini adalah terkait dengan perparkiran, terutama bagaimana antisipasi terkait dengan maraknya parkir yang tidak berizin ya. Jadi memang terkait dengan parkir yang tidak berizin ini, memang beberapa waktu terakhir ini memang marak, terutama kemarin pada saat tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Juni, ketika libur 4 hari, itu kan memang terjadi aktivitas parkir liar atau tidak berizin yang ada di Jalan Pasar Kembang, itu yang kemarin viral gitu ya. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan jajaran Polresta Kota Yogyakarta dan juga dengan Satpol PP, kita melakukan patroli. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 kita melakukan penjagaan selama 2 shift ya, dari mulai jam 9 sampai malam. Langkah ini adalah salah satu ketugasan kita untuk menjawab terjadinya aktivitas yang ada parkir yang ada di Jalan Pasar Kembang. Kemudian setelah kita melakukan penjagaan di sana, kita lakukan evaluasi yang dilakukan di Polresta Kota Yogyakarta.
Jadi memang sudah dilakukan sosialisasi kepada pelaku parkir yang tidak berizin dan juga selama 1 minggu. Kemudian 1 minggu setelahnya melakukan penindakan. Dari Polresta komitmen melakukan penindakan tegas terhadap pelaku parkir yang tidak berizin. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan jajaran terkait, terutama juga dari KAI, karena memang aktivitas parkir yang tidak berizin di Jalan Pasar Kembang adalah tidak kita pungkiri adalah adanya aktivitas stasiun Tugu. Ya, Pak. Sehingga kita sudah lakukan koordinasi minggu kemarin bagaimana prasarana-prasarana yang ada di sana diperbaiki untuk mempersempit gerak adanya aktivitas parkir yang tidak berizin dan juga untuk memfungsikan pedestrian kembali kepada fungsinya selaku untuk pejalan kaki. Ini sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan bagaimana mengantisipasi ke depannya, memang CCTV yang ada di Jalan Pasar Kembang memang sudah dilakukan pemasangan di sana. Ini memang tidak kemudian menjawab tuntas, tapi ini sebagai alat kami di pemerintah Kota Yogyakarta dan juga jajaran Polresta untuk memonitor aktivitas yang ada di sana, sehingga harapannya bisa lebih cepat untuk melakukan penertiban dan juga monitoring di sana. Terkait dengan pada saat weekend dan long weekend adanya aktivitas parkir tidak hanya di Jalan Pasar Kembang tapi di beberapa titik, kita memang yang pertama yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah kami melakukan sosialisasi dan pembinaan rutin kepada juru parkir kami yang di tepi jalan umum yang jumlahnya kurang lebih 800. Kita secara rutin mengundang mereka, baik itu kita undang ke kantor maupun kami bertugas di lapangan untuk melakukan pembinaan, memastikan bahwa aktivitas parkir yang sudah berizin itu mentaati ketentuan, hak dan kewajibannya dilakukan. Kemudian yang kedua, kami sudah juga ada tim gabungan, kita beserta jajaran terkait dengan Polresta, kemudian juga dengan Denpom, kemudian kita dengan Propam dari Propam, jajaran Sabara juga, unit Sabara, untuk melakukan operasi gabungan terhadap aktivitas yang tidak berizin tersebut. Kemudian kita juga melakukan koordinasi khususnya dengan jajaran Polresta jika memungkinkan dilakukan tilang. Kemudian terkait dengan antisipasi tempat khusus parkir. Jadi memang tempat khusus parkir ini terbagi dalam 2 kategori. Pertama tempat khusus parkir pemerintah, yang kedua adalah tempat khusus parkir swasta. Yang sudah kita siapkan itu adalah tempat khusus parkir milik pemerintah kota yang ada di tempat khusus parkir Senopati, Ngabean, Limaran, dan juga Sriwedani. Juga tempat khusus parkir pemerintah yang memang dikelola oleh pemerintah provinsi. Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali, kemudian Ketandan, karena sekarang dimiliki disewa oleh pemerintah provinsi, kemudian ada TKP Beskalan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tempat khusus parkir swasta. Jadi sepanjang Ring Malioboro, Jalan Margo Utomo, kemudian di dekatnya Ngabean itu memang ada tempat khusus parkir swasta yang memang kita fungsikan untuk antisipasi libur, baik itu nanti kemarin libur Lebaran, juga nanti libur sekolah ya, libur sekolah yang akan sebentar lagi akan libur, itu memang kita antisipasi itu, kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Aziz. Tadi banyak yang sudah disampaikan, artinya dari teguran, dari tindakan, bahkan ada tindakan proses tilang ya Pak ya, bagi kendaraan yang memparkirkan kendaraannya yang bukan di tempatnya. Dan karena memang ini ada supply demand nih Pak ya, nggak mungkin ada parkir liar kalau tidak ada yang parkir, gitu. Apakah itu istilahnya masyarakat atau hal yang lain karena enggan untuk parkir di tempat-tempat kantong-kantong parkir, mungkin karena jauh dan lain sebagainya,
ya itu tadi saya selaku mencermati hal ini, adanya bentuk tapi sudah disampaikan Pak Aziz terkait kolaborasi dengan Polresta, bahkan jajaran stakeholder yang ada untuk penindakan secara masif, bahkan seminggu itu didudui ya Pak ya, didudui, artinya adanya proses penjadwalan secara shift untuk bisa mengantisipasi parkir liar, karena kita mengetahui informasi yang ada dan data sudah masuk pada kami, adanya kebocoran ya Pak, kebocoran pendapatan asli daerah hampir di angka 1 miliar sekian karena adanya parkir liar itu. Nah, untuk nantinya dicermati dari kacamata wakil masyarakat nih Pak di DPRD, karena Mas Krisma adalah bagian dari mitra kerja Dinas Perhubungan, tentunya akan mencermati bagian tadi pendapatan asli daerah ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, action yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan ini. Dan yang perlu sebelum nanti kita kembali bergeser ke Mas Krisma, tadi Pak Aziz menyampaikan ada tempat khusus parkir yang milik swasta, yang itu juga insidental difungsikan ya Pak? Atau itu selama sepanjang swasta itu selama memang terdaftar di Dinas Perhubungan dan tentunya itu juga harus membayar retribusi ya Pak ya? Atau gimana? Jadi tempat khusus parkir swasta yang kita siapkan itu memang sebenarnya secara insidental. Insidental. Kalau secara harian itu memang tidak ada aktivitasnya. Tapi ketika dia weekend, long weekend itu ada aktivitas. Kemudian kategorisasi tempat khusus parkir swasta itu sebenarnya ranahnya terkait dengan pendapatan bukan retribusi parkir, tetapi pajak parkir. Pajak parkir. Ya, jadi ranahnya bukan di kami, bukan di Dinas Perhubungan terkait dengan pendapatannya, tetapi ranahnya ada di BPKAD. Karena itu bagian dari pajak parkir. Pajak parkir ya, karena sifatnya tadi insidental ya, manakala bukan hanya insidental, karena memang kalau terkait dengan parkir itu yang swasta, off-street parking, dan itu milik swasta memang harus sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, ranahnya itu adalah mengizinkan pajak parkir. Siap Pak. Yang terakhir Pak Aziz, tadi terkait memutus mata rantai adanya parkir liar yang tadi sudah disampaikan. Oknum-oknum yang sudah terjaring apakah itu warga asli Jogja atau kolaborasi atau pendatang? Karena kan sudah ada 800 kurang lebih jukir yang resmi. Artinya sudah resmi di tepi jalan umum. Tentunya kalau ada oknum atau istilahnya parkir liar tuh juga merasa dirugikan juga, karena kan secara ini kan legal dan ilegal. Jadi mohon mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa podcast supaya nantinya paradigma datang wisata di kota Yogyakarta parkirnya nutuk, dan lain sebagainya itu parkirnya kono semene dan lain sebagainya kan sempat viral Pak, karena apa-apa sekarang karena kita semua punya smartphone sosmed, dan itu gampang sekali untuk memviralkan yang nanti berefeknya citra buruk kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, budaya, dan tentunya pelajar itu akan tercoreng. Mungkin Pak Aziz bisa menginformasikan ternyata itu bukan orang Jogja atau oknum dan lain sebagainya, sedikit saja. Jadi yang pertama kami bicara terkait dengan juru parkir yang berizin ya. Dari 800 juru parkir itu sesuai dengan data kami kurang lebih sekitar 60-70% itu adalah warga kota Jogja. Kota Jogja, sisanya adalah sekitar, artinya dari DI. Kemudian ketika kami identifikasi beserta jajaran mitra samping, itu memang yang kemarin kita lakukan sosialisasi itu memang penduduk sekitar. Karena rata-rata itu memang terkait dengan parkir itu biasanya kan kemudian menjadi kue pendapatan bagi warga sekitar gitu. Kalau kita bicara terkait dengan pengelolaan perparkiran, mungkin 10, 20, 30 tahun yang lalu orang mau menjadi juru parkir itu akan malu. Tetapi kalau sekarang itu kan lahan basah ya Pak ya. Setempat itu kan bagaimana caranya berbondong-bondong untuk memanfaatkan lahan yang ada itu untuk parkir. Walaupun terkadang mohon maaf tidak memikirkan
apakah di situ merupakan larangan parkir Iya. atau tidak. Nggih, nggih. Oke, berarti kan memang ini harus benar-benar stakeholder kolaborasi bersama, kesadaran nggih. Tadi karena ada banyak keluhan dan lain sebagainya itu karena terkait ya tadi adanya juru parkir liar ataupun memutus itu memang tidak serta-merta itu tugas dari Dinas Perhubungan ya Pak nggih. Harus ada tokoh-tokoh kewilayahan siapa yang menjadi penanggung jawab, pendekatan secara preventif, pendekatan secara musyawarah mufakat ya Pak, tentunya itu yang paling sangat dinamis yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta supaya apa? Tujuannya pendapatan asli daerah atau PAD yang menjadi sumber yang harapannya ke depan sebagai berfungsi untuk memberikan fasilitas untuk kepada masyarakat Kota Yogyakarta juga semakin maksimal gitu karena dari PAD itu kita bisa memberikan beberapa inovasi fasilitas dari berbagai bentuk ya di Kota Yogyakarta lebih maksimal. Ini kita jeda sebentar. Ini tadi lebih menarik, nanti akan kita melihat narasumber selanjutnya terkait bagaimana nanti bisa melihat dari sisi pendapatan asli daerah dari Komisi B selaku mitra terkait agar lebih optimal dan tidak ada kebocoran, minimalisirnya seperti apa. Kita jeda sebentar, nanti kita kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih.